Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 11 Juli 2024. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yeremia 23 ayatnya yang ke-21. Yang demikian. Aku tidak mengutus nabi-nabi itu, namun mereka langsung pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Shalom jemaat yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, kata sesat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran. Secara langsung, kata ini dapat diartikan sebagai orang yang salah jalan sehingga tidak sampai pada tujuannya. Namun dalam keyakinan kehidupan beragama, kata sesat bermakna sangat negatif karena berpengaruh pada perilaku hidup seseorang yang tidak lagi mengikuti ajaran agamanya. Banyak hal yang bisa membuat seseorang menjadi sesat dalam ajaran agama. Baik itu karena pemikiran-pemikiran pribadi, karena pengalaman-pengalaman hidup, maupun karena ajaran yang menyimpang yang didengarkan dan diikuti seseorang dalam hidupnya. Kesesatan dalam berpikir dan beriman juga dialami oleh bangsa Israel, ketika dalam kehidupan bangsa Israel mulai banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah. Namun dalam pengajarannya, para nabi palsu ini justru mengajarkan orang-orang Israel untuk hidup menuruti hawa nafsu, kedegilan, keserakahan, bahkan menganiaya orang yang lebih lemah untuk keuntungan pribadi. Para nabi ini bukan utusan Tuhan Allah, namun mereka memakai nama Allah untuk menguatkan keberadaannya. Mereka disukai orang karena mengajarkan banyak hal yang disukai orang pada saat itu. Mereka menyebarkan kebencian terhadap sesama, mengizinkan orang berbuat dosa, berlaku tidak adil terhadap orang yang lebih lemah, dan banyak hal lain yang membuat kehidupan bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Dalam kekacauan ini, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Yeremia menegaskan bahwa nabi-nabi yang mengajarkan kesesatan hidup tidak berasal dari Allah. Mereka hanya giat bekerja untuk mengenyangkan perut mereka sendiri dan mengajar untuk dipuji dan disenangi banyak orang. Firman Tuhan terkadang memang tidak menyenangkan untuk didengar, bahkan terkadang menohok kita sebagai manusia yang berdosa. Namun demikianlah Allah mengajar kita supaya kita dapat berlaku bijak dalam kehidupan kita. Setiap ajaran dari Allah menjaga kehidupan kita agar tidak tersesat. Maka meskipun terkadang firman Tuhan itu terasa berat untuk dilakukan dan terkesan tidak menyenangkan, marilah kita tetap setia dan berusaha mewujudkan firman itu boleh nyata di tengah kehidupan kita melalui tindakan, perkataan, dan setiap hal yang kita lakukan. Sehingga kehidupan kita tidak tersesat dan kelak kita tidak menyesal di kemudian hari. Biarlah kita dimampukan untuk tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran firman Tuhan yang pasti akan menuntun kita untuk melakukan setiap hal kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Biarlah kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah dunia yang menawarkan banyak hal tentang pengajaran, yang seolah membuat kehidupan kami merasa lebih instan,
dan juga menyenangkan hati kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana dalam kami memilih, mendengarkan, dan melihat setiap ajaran yang mungkin akan lewat di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah iman kami boleh tetap teguh bahwa hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bijaksana dalam menerima dan juga melihat setiap perkembangan zaman yang mungkin juga akan mengiming-imingi setiap kita. Mampukan kami untuk menjaga iman kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.